kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan Ri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Ketemu lagi dengan Kak Ike dalam IMPA. Nah adik-adik, masih tetap semangat kan IMPA kita hari ini? Untuk itu, sebelum kita memulai ibadah, kita nyanyi dulu satu lagu untuk menyemangati hari ini. Tiap waktu, tiap jam. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Sekali lagi ya. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Nah adik-adik, sudah ada Alkitab? Sudah duduk manis? Oke, kalau gitu kita akan memulai ibadah kita hari ini. Nah adik-adik, sudah dengar belum? Ada suara. Suara apa? Suara Yesus memanggil. Kita mulai ibadah kita menyanyi Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan getar dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Baik adik-adik, kita akan membuka ibadah kita dengan doa. Untuk itu lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, Tuhan terima kasih Engkau masih mau menjaga kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah IMPA yang walaupun online pada hari ini. Tuhan Yesus berkati kami semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan, sehingga kami dapat beribadah dengan baik, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus sertai kami selalu, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah
Nah adik-adik, siapa yang cinta akan Yesus? Semua adik-adik pasti cinta sama Yesus kan? Tapi adik-adik tahu nggak? Kalau cinta sama Tuhan Yesus itu bukan cuma nyanyi di gereja, bukan cuma berdoa, tapi juga kita harus baik hati. Baik hati tidak sombong. Karena itu semua adalah perintahnya. Kita juga harus mengikuti perintahnya. Ayo adik-adik kita nyanyi Cinta Akan Yesus. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Bait kedua. Cinta akan Yesus harus nyata tiap hari, tak henti dalam perbuatan, dalam kata, tidak boleh membenci. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Tres. Adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sampai saat ini Tuhan masih menyertai ibadah kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua, mampukan kami untuk mengerti dan memahami isi daripada firman-Mu, sehingga firman Tuhan dapat kami perlakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan membaca firman Alkitab yang terambil dari Markus 10 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-22. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Demikianlah pembacaan kita, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik, siapa yang kalau mau tidur malam berdoa dulu? Atau mungkin kalau sudah ngantuk atau capek, adik-adik langsung tidur dan tidak berdoa? Boleh nggak ya? Karena kita sudah mengantuk sehingga kita tidak berdoa. Nah adik-adik nggak boleh dong. Walaupun sudah ngantuk dan capek, adik-adik harus tetap berdoa. Mengapa? Karena berdoa adalah bentuk rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus selalu setia menjaga kita di sepanjang hari. Our Father, who art in heaven, hallowed
hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Nah, bukan hanya itu adik-adik. Berdoa juga adalah merupakan tindakan nyata bahwa kita selalu menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup adik-adik. Nah, berkaitan dengan itu, hari ini kita belajar dari seorang yang sangat kaya raya. Ia memiliki banyak harta. Orang kaya ini ingin sekali mendapatkan kehidupan yang kekal. Adik-adik harus tahu, kehidupan kekal itu adalah kehidupan bersama Tuhan di kerajaan Allah. Nah, adik-adik, sebagaimana pembacaan Alkitab kita tadi, adik-adik ingat tidak? Bagian dari percakapan antara Yesus dan orang kaya tersebut. Mari kita lihat kembali mulai ayat 17. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Setelah itu adik-adik, ternyata Yesus berkata, masih ada yang kurang lagi. Apa itu adik-adik? Oh, ia harus pergi dan menjual apa yang dimilikinya dan memberikannya kepada orang-orang miskin. Baru kemudian ia datang mengikut Yesus. Setelah orang kaya mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus, maka kecewalah orang kaya tersebut. Mengapa ia kecewa? Adik-adik tahu ya? Ya, karena orang kaya tersebut sangat banyak hartanya. Orang kaya ini juga sudah merasa melakukan 10 perintah Allah. Seperti tidak mencuri, tidak berbohong, dan menghormati orang tua. Sehingga dia merasa bisa memperoleh kehidupan kekal dengan mengikut Yesus. Orang kaya tersebut akhirnya pergi dengan sedih karena ia lebih mengasihi hartanya daripada mengasihi Tuhan Yesus. Ia menjadikan hartanya sebagai yang utama dan bukan Tuhan Yesus. Hari ini adik-adik belajar untuk berani menjadikan Tuhan Yesus yang utama dalam hidup adik-adik. Contohnya, ketika adik-adik akan ibadah, kemudian ada teman yang mau ngajak bermain atau jalan-jalan, kita harus berani menolak. Karena ibadah harus dilakukan sebagai ucapan terima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan berikan. Nah, setelah ibadah dilakukan, barulah adik-adik boleh bermain atau berjalan-jalan. Sama halnya ketika mama dan papa di rumah mengajak adik-adik untuk berdoa malam. Nah, walaupun sudah mengantuk, tapi adik-adik harus melawan rasa ngantuknya dan tetap ikut berdoa bersama
keluarga. Ingat ya adik-adik, mengikuti Yesus artinya menempatkan Yesus sebagai yang utama dalam kehidupan adik-adik. Dan kita harus mengasihi Yesus lebih dari segala yang kita miliki. Jadi adik-adik, mari kita jadikan Yesus yang utama dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan kita semua. Amin. Nah, adik-adik, kita akan merespon pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada hari ini, dan kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Kita ulang 2 kali ya. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Nah adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu karena anugerah dan kasih-Mu bagi kami semua. Sehingga Engkau telah menyertai kami semua untuk dapat hadir dan beribadah pada hari ini. Bapa Maha Kasih, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah mengingatkan kami untuk mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami senantiasa untuk dapat membagi waktu antara tugas belajar, bermain, dan juga saat kami memuji Engkau dalam ibadah dan doa kami. Bapa, saat ini kami berdoa bagi kami semua, anak-anak-Mu, Tuhan berkati dalam kehidupan kami. Juga untuk kakak, adik, papa, mama, oma, opa, dan orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa juga kiranya Tuhan memberkati kakak layan dan guru di sekolah, pendeta, dan majelis jemaat. Juga kami berdoa untuk mereka-mereka yang saat ini menderita karena bencana alam di Sulawesi Barat, di Kalimantan Selatan, dan juga di Manado dan Talaut. Kiranya Tuhan menguatkan mereka. Juga untuk mereka yang berduka ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi, kiranya Tuhan menghibur mereka. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk itu kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria, Beri Padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya karena Engkau kepunyaannya,
karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Nah adik-adik, untuk persembahannya minta tolong mama sama papa untuk dibawa ke kantor gereja ya. Untuk itu mari kita doakan persembahan kita. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di surga, Tuhan, kami tadi sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini bermanfaat untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan Yesus, terima kasih hanya karena Engkaulah yang punya kerajaan ini. Amin. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Sebelum kita menutup ibadah ini, kita akan menyanyi Tiap Orang Yang Mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, dia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Ya adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Untuk itu kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga selesai. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita udah selesai. Terima kasih loh Kak Tres, firmannya tadi keren. Makasih juga Kak Ike sudah jadi liturgos. Sama-sama Kak Tres. Nah adik-adik harus tetap semangat ya impanya. Tetap semangat juga belajarnya walaupun dari rumah. Jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan. Selesailah jumpa kita, sampai jumpa lagi. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye.